barang siapa yang sabat, komit, kokoh di sebuah titik, dia yang akan tumbuh. Dia yang akan tumbuh. Kalau nggak bisa. Dan itu metode para ulama kita. Makanya itu yang dinasihatin oleh salah satu ulama kibar yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ulama membangun kualitas diri mereka dengan cara seperti itu. Karena ilmu itu harus pelan, satu, dan satu. Dan saya ingatkan kembali, tujuan kita bukan hanya sebatas menjadi orang yang pintar agama, bukan menjadi murid yang pintar, tapi murid yang apa? Murid yang soleh. Orang pintar udah banyak, dan bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah kesolehan dan ketakwaan seseorang. Jadi jangan hanya berambisi, pokoknya aku belajar agama untuk jadi orang pintar. Enggak. Untuk jadi orang soleh, untuk taat kepada Allah, untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu hakikat dari ilmu, bukan pinter-pinteran, bukan cerdas-cerdasan. Dan kita sudah menjelaskan betapa banyak orang yang mengandalkan kecerdasan dan kepintaran gagal. Dan itulah yang ditekankan oleh para ulama kita. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan sebuah hal divonis sebagai sebuah maksiat? Dinyatakan maksiat jika mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Karena mayoritas hal di dunia itu memiliki maslahat dan mudarat, memiliki sisi positif dan memiliki sisi negatif. Kapan dikatakan maksiat? Ketika sisi negatifnya lebih besar daripada sisi positifnya. Tentang khamr dan judi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, di balik atau di dalam minuman keras yang memabukkan dan judi itu ada mudarat yang besar, tapi di waktu yang sama wa manafi'u linnas, ada banyak manfaat, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak. Namun wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, namun mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kita masuk ke poin yang dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Rajab. Apa korelasi ilmu dengan rasa takut? Yang kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, sesungguhnya yang membuat seseorang itu berani mengerjakan hal yang haram, berani menyeburkan diri ke dalam kemaksiatan. Jadi sesungguhnya yang membuat seseorang itu berani mengerjakan hal yang haram atau menyeburkan dirinya ke dalam maksiat adalah maslahat dan kenikmatan, kelezatan yang ada di dalam maksiat tersebut. Jadi yang membuat dia mengerjakan maksiat karena kelezatan, maslahat dan manfaat yang ada di dalam maksiat itu. Itu tuh yang membuat orang minum wine karena ada maslahatnya. Jadi yang membuat dia dorong itu maslahat. Ada orang yang selingkuh karena dia yang mendorongnya itu kelezatan pre-seksnya itu, sehingga dia berpikir, dia berasumsi dia mendapatkan kelezatannya, dia mendapatkan kelezatan dari maksiat dia itu, dan dia berharap terhindar dari side effect-nya, terhindar dari mudaratnya, terhindar dari sisi negatifnya karena sebuah sebab mungkin, walau bil afil mujarrad. Kenapa dia berpikir dia bisa ternyata mungkin dimaafkan sama Allah. Allah Ghafurur Rahim. Nanti gue juga bisa tobat. Yang penting rasain dulu nih nikmatnya. Gue rencana mau ngedate, mau menikmati. Nanti kan sepertiga malam terakhir tahajud. Nanti banyak-banyak istighfar deh gue deh. Gitu. Check out jam 1 malam, pulang ke rumah, tahajud itu. 11 rakaat. Allah kan Ghafurur Rahim. Jadi dia berharap bisa nikmatin kelezatannya, terus nggak kena negatifnya. Karena sebab dari berbagai macam sebab yang bisa mencegah menurut asumsinya. Mungkin dimaafin sama Allah, perbanyak istighfar gitu lah. Gue udah niat abis pulang clubbing, sepanjang perjalanan gue istighfar 100 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Insya Allah nggak kena. Itu tuh. Apa kata Al-Imam Ibnu Rajab? Maka dia berasumsi dia akan mendapatkan kenikmatannya dan dia nggak kena sisi negatifnya. Dan ini diantara kebodohan yang terparah yang ada di dunia.